Selamat pagi guys. Jadi kembali lagi bersama aku Michael Biraun. Jadi pada episode kita hari ini akhir tahun 31 Desember 2023. Jadi pada pagi hari ini kita akan sembahyang ladang di ladang kami. Jadi ada banyak hal yang akan kita kerjakan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan petualangan aku bersama Michael Biraun. Sembayang ladang adalah salah satu tradisi tahunan dan tradisi turun-temurun yang kami dan masyarakat di desaku lakukan. Tradisi ini kami lakukan setiap akhir tahun atau menjelang pergantian tahun baru, dan bertujuan agar tanaman padi di ladang kami dapat tumbuh subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Selain agar hasil panen berlimpah, sembayang padi ini juga merupakan bentuk ucapan syukur kepada Tuhan karena masih selalu menyertai serta memberkati setiap usaha-usaha yang kami kerjakan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, maka kami sekeluarga pergi ke ladang dan bersama-sama menyambut sukacita sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan telah berikan. Dan kami juga membawa beberapa bahan-bahan yang diperlukan untuk sembayang ladang. Sampai di ladang, kami sekeluarga langsung memberes-bereskan tempat serta pondok yang akan kami pakai untuk berteduh, serta mempersiapkan berbagai hal atau segala sesuatu yang diperlukan untuk sembayang ladang. Adapun segala sesuatu itu seperti ayam, nasi, serta beberapa peralatan untuk memasak serta menyalakan api, dan juga peralatan-peralatan yang dipersiapkan untuk berdoa di ladang. Jadi sebelum kami akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk sembayang ladang, aku ingin memasang bubu, yaitu perangkap ikan di sungai kecil di sana. Jadi kita saksikan bersama-sama ya petualanganku. Kita akan memasang bubu perangkap ikan. Adapun tempat yang akan aku pasangi bubu yaitu tempat aliran air yang tidak terlalu deras. Jadi ini adalah bubunya guys. Sebentar lagi kita akan memasang bubunya. Semoga di akhir tahun ini rezeki kita bisa dapat di bubu ini. Semoga ikannya banyak terperangkap di dalam bubu ini. Jadi mari kita akan pasang bubunya. Perlu kita ketahui bahwa hewan-hewan seperti ikan gabus, ikan merah maupun ikan-ikan kecil lainnya sangat suka berada di tempat yang memiliki arus air yang tidak terlalu deras. Dan mereka sangat suka berada di tempat-tempat tersebut karena selain tenang, tidak ada predator lain yang mengganggu mereka. Jadi mereka bisa hidup dengan leluasa bergerak kemana-mana. Setelah memasang bubu, aku mulai mempersiapkan ayam-ayam yang kubawa dari rumah tadi. Kemudian aku dan bapakku mulai memotong ayam tersebut untuk dipersiapkan menjadi lauk makanan kami nanti, serta sebagai persembahan yang akan dibawa bapakku untuk melakukan sembayang dan berdoa di tengah ladang. Sembari aku melihat adik-adikku bermain bersama si Detam, yaitu anak anjingku yang lucu dan sangat lincah sekali. Meskipun terlihat sederhana, namun suasana di pondok di ladang ini bisa dikatakan sungguh sangat tenang dan nyaman. Setelah aku dan bapakku memotong ayam tadi, aku kemudian mulai mencabuti bulu-bulu ayam tersebut dengan meletakkan ayam tersebut di atas api, kemudian mencabuti setiap bulu-bulu yang ada di ayam tersebut. Memang pada proses ini cukup memakan waktu yang lama, namun aku dengan penuh rasa senang mencabuti serta membuang bulu-bulu ayam ini sehingga tidak terasa ayam-ayam yang ku cabuti bulunya sudah bersih dan tinggal untuk membersihkan bagian dalam perutnya.
Ini adalah ayam yang sudah kita cabut bulunya, guys. Jadi kita akan membersihkannya lagi di sungai. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya ya. Setelah mencabuti semua bulu ayam yang ada di tubuh ayam tersebut hingga bersih, kemudian ayam-ayam tersebut aku bawa ke tempat air bersih yang mengalir untuk bapakku membersihkan bagian dalam perut dari ayam tersebut. Bagian dalam tubuh ayam yang dibersihkan yaitu seperti usus, hatinya, serta beberapa bagian jeroan ayam lainnya. Hal ini bertujuan agar bagian dalam tubuh ayam tersebut bisa dimasak dan dijadikan sayur serta lauk untuk makan siang kami. Sungguh sangat disayangkan cuaca berubah seketika dan hujan deras pun turun membasahi ladang kami serta pondok kami. Kita terjebak hujan, guys. Sepertinya beberapa kegiatan kita tunda dulu menunggu hujannya reda. Cuaca sangat tidak bersahabat hari ini. Nah, kita lihat sendiri ya, hujan guys. Tunggu akhir tahun yang tidak terlalu menyenangkan karena hujan. Hujan membuat aktivitas kami menjadi sedikit tertunda, sehingga kami berteduh di pondok kami. Daging ayam yang sudah kami bersihkan kemudian kami bawa ke pondok untuk dicampur dengan nasi dan akan dimasak di dalam bambu. Hal pertama yang dilakukan setelah daging ayam dibersihkan adalah mencampur daging ayam tersebut dengan nasi. Kemudian nasi dan ayam tersebut dicampur-campur sampai merata agar tercampur dengan baik. Hal ini bertujuan agar daging ayam yang akan dimasak tersebut memiliki tekstur daging yang lembut serta mudah untuk dikunyah. Kemudian setelah ayam dan nasi itu tercampur dengan rata, nasi dan ayam tersebut dimasukkan ke dalam bambu dan akan dipersiapkan untuk dibakar di perapian. Proses memasukkan nasi dan ayam ini ke dalam bambu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian agar tangan tidak terluka terkena bambu yang cukup tajam di bagian pinggirnya. Agar menghasilkan rasa yang enak dan lembut, ayam dan nasi tersebut harus dimasak dalam waktu yang cukup lama dengan suhu api yang sedang dan cukup untuk membakar bambu ini hingga terbakar dan matang. Tidak mengherankan jika rasa dari ayam dan nasi di dalam bambu ini sangat enak dan banyak diminati oleh orang-orang di kampungku. Karena selain memiliki rasa yang lembut dan enak, masakan ayam nasi di bambu ini merupakan makanan favorit yang sering disajikan saat sembayang ladang. Mamaku juga memasak daging ayam dicampur dengan daun timun. Daun timun suri itu dicampur bersama dengan bagian jeroan ayam yang sudah dibersihkan, sehingga masakan tersebut akan terasa manis dan enak saat dimakan bersama-sama. Perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman timun suri ini tumbuh banyak di dalam ladang kami, sehingga ini adalah bahan campuran yang paling enak dan manis untuk dicampur bersama dengan jeroan ayam yang akan dimasak. Selain daunnya yang bisa dimasak dan dimakan, buah timun suri ini juga memiliki kandungan vitamin yang sangat banyak, sehingga tidak mengherankan jika buah timun suri ini sering dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di desaku. Setelah mencampuri daun timun suri tadi dengan jeroan ayam, kemudian sayur itu dimasak bersama dengan bambu yang akan dibakar juga di dalam tempat perapian tersebut. Proses membakar ayam di dalam bambu tersebut membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Sedangkan untuk daun timun suri yang dicampur bersama jeroan ayam ini tidak memerlukan waktu yang lama.
Sehingga setelah sayurnya masak, kami pun sekeluarga makan bersama sambil menunggu ayam yang di dalam bambu menjadi matang. Perlu teman-teman ketahui bahwa ayam yang dimasak di dalam bambu ini merupakan menu favorit dan yang paling sering dimasak pada saat sembahyang ladang. Jadi tidak mengherankan jika setiap sembahyang ladang kamu akan menemukan masakan ayam di dalam bambu. Ini adalah lampiga, sejenis lemang yang tidak bersantan dan memiliki tekstur yang lengket, dan sajian ini adalah salah satu juga makanan yang paling penting yang harus dipersiapkan pada saat sembahyang ladang. Lampiga ini berasal dari beras ketan atau beras pulut yang dimasak di dalam bambu kecil dan dibakar pada suhu api yang sedang dalam waktu proses yang cukup lama. Dan ini adalah panggangan ayam yang sudah kami panggang tadi dan akan kami bawa menuju tempat berdoa di tengah ladang. Setelah beberapa potong ayam sudah kami panggang, kami pun makan di pondok kami dengan lahapnya karena memang sedari tadi kami sudah merasakan lapar dan menunggu sayur yang dimasak menjadi matang. Nah, jadi ini adalah ayam yang kita cabut bulunya tadi dan sekarang sudah matang. Dan saya bersama adik dan mama saya akan makan ayamnya. Adik saya yang suka main game. Enak sekali, maknyus. Sungguh sangat senang sekali bisa melihat mereka berkumpul bersama serta makan bersama di pondok. Hal seperti ini jarang sekali terjadi karena adik perempuan nomor 2ku bersekolah di tempat yang jauh, dan juga dia sangat jarang sekali pulang ke kampung karena kesibukannya berkuliah di kota besar. Makan di ladang terasa lebih enak karena sambil kita makan, kita menyaksikan pemandangan-pemandangan alam yang sungguh luar biasa sambil menikmati masakan yang sudah kami masak seperti jeroan ayam yang dicampur dengan daun timun suri serta ayam yang sudah dipanggang. Terlihat juga si Detam yang sedang menikmati tulang dan bapakku yang sedang menikmati enaknya daun timun suri dicampur dengan daging ayam serta mamaku yang sedang makan dengan lahap. Setelah kami selesai makan, kami menuju ke tengah ladang untuk melakukan doa sekaligus sembahyang ladang, dan bapakku menuangkan tuak ke dalam gelas serta menyiapkan beberapa bahan yang akan digunakan untuk sembahyang ladang. Berdoa di tengah ladang ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan karena telah melimpahkan serta memberikan padi yang subur kepada kami. Serta ini adalah bentuk bahwa Tuhan masih menyertai kami. Sembahyang di ladang ini dipimpin langsung oleh bapakku sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin bacaannya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memelihara tumbuhan serdamu dalam tiap hati orang beriman. Sambil memandang padi yang baru pupuk ini, bangkitlah lagi harapan kami untuk memperoleh panen yang memuaskan. Kami mohon sudilah kiranya Engkau memberkati tumbuhan padi ini. Jauhkanlah kiranya ancaman hama yang menghadang dan perusak yang mengganggu. Biarkanlah padi ini berbuah banyak supaya tanpa kesukaran hasil buahnya akan kami kumpulkan ke dalam lumbung seperti Engkau akan mengumpulkan pula jiwa orang beriman ke dalam lumbung surgawi pada hari kiamat. Engkau mengerti keperluan kami ya Bapa. Kalau badan kami lemah, yang olehnya mempengaruhi jiwa kami juga. Oleh sebab itu, dengan rendah hati kami mohon, sudilah Engkau memberkati hasil karya kami ini, supaya berarti bagi
kesehatan badan serta jiwa kami, demi Yesus Kristus, putramu dan pengantara kami. Amin. Setelah berdoa di tengah ladang tersebut, bapakku kemudian mengambil air yang sudah diberkati, kemudian memercikkan air tersebut ke atas salib-salib yang sudah ditancapkan di tengah ladang tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa salib ini terbuat dari bambu dan sebagai simbolis untuk sebagai tempat pusat berdoa di tengah ladang. Simbol salib dari bambu ini merupakan bentuk bahwa Tuhan selalu ada serta melindungi padi-padi kami dari hama dan hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga agar padi ini tetap tumbuh subur. Air yang dipakai untuk memercikkan salib tersebut adalah air yang sudah diberkati oleh pastor. Setelah memercikkan salib-salib tersebut, bapakku kemudian mengambil tuak dan meminumnya, serta memakan makanan yang sudah disediakan di tempat berdoa tersebut. Dan setelah meminum tuak tersebut, bapakku kemudian mencurahkannya ke padi sekitarnya sebagai bentuk berbagi kepada nenek moyang. Jadi ini adalah tuak, minuman tradisional suku Dayak, dan ini adalah minuman yang berasal dari beras ketan yang difermentasi dengan bantuan ragi sehingga menjadi tapai dan rasanya cukup manis. Kita minum bersama-sama ya. Tarik. Sebelum kita pulang, kita akan mengangkat bubu yang kita pasang tadi pagi. Apakah ada hasilnya? Mari kita angkat bersama-sama. Di sini adalah lokasi tempat kita memasang bubunya tadi. Sebentar lagi kita akan mengangkatnya. Apakah akan ada hasil? Setelah ditinggalkan sekian lama dan ketika kami hendak pulang, aku menyempatkan untuk mengangkat bubu yang telah kupasang tadi pagi. Aku merasakan bahwa bubu ini berat sekali dan sepertinya ada beberapa ikan yang terjebak di dalamnya. Pelan-pelan aku membuka pengikat bubu ini dan melepaskan beberapa kayu yang menahan bubu ini. Dan ketika aku hendak mengangkatnya, aku kaget sekaligus senang karena hasil yang kudapat melebihi ekspektasiku. Raut mukaku kemudian berubah menjadi cerah karena kulihat hasil dari bubu ini sangatlah lumayan banyak, serta hal yang tak terduga berada di bubu ini. Ternyata hasilnya ada labi-labi. Mantap sekali teman-teman. Ada labi-labi, ada ikan gabus. Ini adalah rezeki keberuntungan akhir tahun. Mantap sekali. Perlahan-lahan aku mengeluarkan hasil dari bubu ini dan terlihat beberapa ikan serta 3 ekor labi-labi yang terjebak di dalam bubu ini. Sungguh hal yang tidak disangka karena hasil bubu ini lumayan banyak. Ini dia hasilnya guys. Lumayan ya untuk akhir tahun, keberuntungan yang tidak terduga. Saya sangat senang sekali karena hasilnya lumayan banyak. Ini adalah rezeki di akhir tahun. Jadi sampai di sini dulu ya petualangan kita pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk saksikan setiap petualangan-petualangan yang ada di channelku. Selamat tahun baru untuk teman-teman yang merayakannya. Dan sampai berjumpa di tahun depan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk menjalani sisa-sisa tahun 2023 ini. See you next time and see you next year.